Proses hukum dugaan tindak pidana kejahatan perlindungan anak dan ancaman senjata tajam yang terjadi di Jalan Akasia 16, Kesiman, Denpasar Timur, terus bergulir. Pelapor Gus Kris bersama anak dan saksi lain menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Denpasar pada Selasa 6 Januari 2025 pagi. Dalam pemeriksaan ini, Gus Kris bersama anak dan saksi lainnya didampingi 13 pengacara. Pemeriksaan tersebut juga turut mendapat dukungan solidaritas dari massa yang menggunakan kamen dan udeng. Didampingi kuasa hukumnya, Kadek Wiradana, SH, Gus Kris dan Gus Ari memberikan keterangan tambahan untuk memperkuat laporan polisi yang telah dilayangkan sebelumnya. Kuasa hukum Gus Kris, Kadek Wiradana, mengungkapkan bahwa jalannya pemeriksaan berlangsung lancar dan kliennya bersikap sangat kooperatif di hadapan penyidik. Tadi pemeriksaan berjalan lancar. Klien kami dicecar sekitar 15 pertanyaan oleh penyidik. Fokus utama dalam pemeriksaan kali ini adalah pendalaman terkait kronologi kejadian secara mendetail, ujar Kadek Wiradana saat dihubungi Tribun Bali, Selasa, 6 Januari 2026. Untuk Gus Kris dan Gus Ari 15 pertanyaan. Untuk anak-anaknya sekitar 19 pertanyaan, imbuhnya. Kadek Wiradana menegaskan bahwa peristiwa di Jalan Akasia murni merupakan aksi spontan untuk pembelaan diri. Ditegaskan, hal ini dipicu oleh tindakan penyerangan yang lebih dulu dialami oleh putra Gus Kris. Itu semua kejadian spontanitas karena anak dari Gus Kris diserang dan dianiaya duluan, sehingga Gus Kris melakukan pembelaan diri terhadap anaknya, tegasnya. Berdasarkan laporan polisi nomor LPB 81/2026 SPKT Polresta Denpasar Polda Bali tertanggal 2 Januari 2026, insiden yang terjadi pada Kamis, 31 Desember 2025 pukul 19.50 WITA tersebut mengakibatkan trauma mendalam bagi para korban. Dalam laporannya disebutkan anak pelapor dicekik dan didorong oleh orang tak dikenal. Saat pelapor mendatangi pelaku justru keluar dengan membawa kayu dan pisau, kemudian menendang serta mencoba menusuk korban. Gus Kris akhirnya melaporkan dugaan tindak pidana pelanggaran pasal 76 CUU 35/2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 2 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951 Yungto pasal 80. Kadek Wiradana menjelaskan bahwa putra Gus Kris, yakni IBSP dan rekannya IKAS yang masih di bawah umur saat ini dalam kondisi trauma. Keduanya mengalami luka lecet pada kelingking kaki kiri, rasa sakit pada leher akibat dicekik, serta sesak pada dada. Karena statusnya masih di bawah umur, keduanya kini mendapatkan pendampingan dari pihak KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah, untuk pemulihan psikologis. Terkait kemungkinan mediasi atau upaya perdamaian dengan pihak terlapor, pihak Gus Kris menyatakan sikap terbuka namun tetap mengikuti perkembangan situasi. Untuk upaya perdamaian, pihak kami mengikuti sesuai kondisi saja dan siap jika didudukan bersama. Namun, untuk saat ini kami ingin fokus terlebih dahulu pada proses hukum yang sedang berjalan, tambah Kadek Wiradana. Sementara itu Kabagops Polresta Denpasar, Kompol I Nyoman Wiranata, mengungkapkan hari ini pihak kepolisian melakukan klarifikasi terhadap 8 orang. Ada 8 orang yang dimintai keterangan, terdiri dari 4 orang saksi subjek dan 4 pengacara, ujar dia. Terkait kasus di Jalan Akasia ini, sebelumnya pihak Polresta juga menerima laporan dari Kristianus Bayu Ape Soares, 25, dengan nomor LPB 5I 2026 SPKT Polresta Denpasar Polda Bali, Kamis, 1 Januari 2026, pukul 17.02 WITA. Dalam laporannya, dirinya diduga diserang menggunakan senjata tajam oleh sekelompok orang, Rabu 31 Desember 2025 pukul 19.30 WITA di Jalan Akasia 16, setelah menegur 3 remaja yang bermain kembang api di depan warung. Akibatnya ia mengalami luka-luka di tangan kanan, telapak tangan, tangan kiri, serta bagian perut. Kristianus kemudian dilarikan ke rumah sakit menggunakan sepeda motor oleh rekannya untuk mendapatkan perawatan intensif. Saat ini, pihak kepolisian Resor Kota Denpasar tengah mendalami 2 laporan tersebut. Polisi terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi-saksi untuk menuntaskan kasus tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.